Baik, kita lanjutkan baca kitab Fathul Mu'in. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang fakir ya, tentang fakir. Daripada mustahik zakat yang 8 itu 8 ya, betul 8 ya, 8 asnaf. Nah, yang pertama adalah fakir. Kriteria fakir sudah kita bahas. Nah, itu diingat-ingat terutama bagi kita para panitia zakat supaya tidak salah sasaran. Nah, malam hari ini kita lihat miskin. Urutan kedua yang berhak menerima zakat adalah miskin. Al-miskinu. Nah, siapa dia miskin ini? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal miskinu, dan orang miskin atau orang-orang miskin. Mustahik kedua orang yang berhak terima zakat adalah orang miskin. Siapa orang miskin ini? Orang miskin itu adalah man qadara ala malin aw kasbin yaqa'u mawqi'an min hajatihi wa la yakfihi. Nah, orang miskin itu adalah man qadara ala malin aw kasbin, orang yang memiliki harta. Jadi memiliki harta, punya harta orang miskin itu. Aw kasbin, juga punya penghasilan. Harta dia ada, dihasilkannya dari sebuah pekerjaannya. Artinya orang yang punya harta atau orang yang punya penghasilan. Yaqa'u mawqi'an min hajatihi wa la yakfihi, yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dirinya juga keluarganya, wa la yakfihi, akan tetapi tidak mencukupi. Harta punya, kemudian kerjaan ada, tapi hasil daripada ia bekerja itu tidak bisa mencukupi kebutuhan dirinya dan kebutuhan daripada keluarganya. Kaman yahtaju li asratin wa indahu samaniyatun wa la yakfihi al-kifayata as-sabiqata, seperti keadaan orang yang membutuhkan 10, ini 10 ini angka ya, terserah ya Bapak sebut aja, 10 miliar, 10 juta, dia butuhnya 10. Wa indahu samaniyatun, tetapi yang ada pada dirinya hanya 8. Orang yang punya 10 juta katakanlah, tapi yang ada pada dirinya yang bisa dia peroleh dari suatu pekerjaan adalah 8. Maka itu kurang kan? Dia dapat pekerjaan kan, itu dapat penghasilan, tapi nggak cukup kan? Yang dia butuhkan itu 10. Ternyata dia hanya mendapatkan 8. Wala yakfihi al-kifayatas sabiqata, dan ia tidak bisa mencukupi kebutuhannya itu berdasarkan pengalamannya yang lalu. Jadi penghasilan dia yang sejumlah 8 yang penghasilan dia yang jumlahnya 8 tadi itu tidak cukup, karena ternyata kebutuhan dia selama 1 tahun itu atau selama hari ketika datangnya kewajiban mengeluarkan zakat itu tidak cukup. Ya, wa in malaka aktsara min nisabin, meskipun orang tersebut memiliki harta yang lebih daripada 1 nisab. Artinya orang punya harta dia ini sudah sampai 1 nisab, kan wajib zakat dia kan? Ya kan? Tapi harta dia yang sudah mencapai ukuran 1 nisab itu enggak cukup untuk kebutuhan dirinya. Tapi kan dia tetap wajib bayar zakat. Kenapa? Karena dia punya harta 1 nisab. Hatta inna lil imami an ya'khudha zakatahu wa yadfa'aha ilaihi. Maka atas yang demikian itu, maka sehingga seorang imam atau seorang petugas daripada zakat mengambil hak
untuk mengambil zakat orang tersebut, artinya zakatnya tetap diambil, tapi setelah itu dikembalikan kepadanya. Jadi zakatnya itu untuk dia. Ya, jadi ada orang punya harta banyak, hartanya sudah cukup 1 nisab, sudah lebih dari 1 nisab. Kan harta lebih 1 nisab ini kan wajib zakat kan? Lebih 1 nisab. Maka karena ia ini masih memiliki kebutuhan dan harta dia yang banyaknya lebih dari 1 nisab itu tidak bisa mencukupi kebutuhannya, ya kan? Maka seorang imam tadi itu petugas daripada zakat mengambil zakat darinya, lalu kemudian zakat tersebut dikembalikan kepadanya. Ya, paham ya nih? Paham ya? Paham. Fayu'ta ya kullun minhuma in ta'awwada tijaratan ra'sa malin yakfihi ribhuhu ghaliban. Maka diberi kedua-duanya, yakni kedua-duanya sini minhuma di sini kembali ke yang pertama juga ya, fakir miskin. Maka keadaannya itu orang yang fakir lagi miskin tadi itu yang berhak menerima zakat, kedua-duanya itu bisa diberi, ya, bisa diberi harta daripada zakat itu in ta'awwada tijaratan ra'sa malin yakfihi ribhuhu ghaliban. Bisa diberikan daripada zakat tersebut apabila keadaan orang itu memiliki kemampuan usaha, ya, dia bisa berusaha, bisa berdagang, maka diberikanlah ia ini ra'sa malin, modal usaha, yakfihi ribhuhu ghaliban, sekiranya keuntungannya hasil daripada dia usaha tadi itu bisa mencukupi kebutuhannya yang maklum, kebutuhannya yang maklum ya, kebutuhannya yang primer. Berupa apa? Ya, bisa menjadi sumber daripada kehidupan untuk memenuhi kebutuhan dirinya, anak dan istrinya dan orang-orang yang dalam tanggungannya. Orang itu diberi kalau dia mampu untuk berusaha. Kalau dia mampu nih, orangnya bisa dagang, ya dikasih di situ. Al-hirfatan alatiha, atau orang itu kalau dia bisa bekerja maka ia dikasih alat. Ya, dikasih alat dia. Kita kasih alat. Oh, alatnya apa? Ya, macam-macam lah, cangkul, tak apa. Kalau yang bisa kuat bisa nyangkul. Oh, ini tukang punya skill. Tukang apa? Tukang kayu namanya. Maka dibelikan alatnya, alat-alat pertukangan supaya dia bekerja. Artinya untuk orang yang bisa dagang dia dikasih modal usaha, untuk orang yang bisa bekerja tapi nggak bisa dagang dikasih alat untuk bekerja. Untuk orang yang dia itu bisa dagang atau orang bisa kerja, dia masih sehat ya, masih sehat. Wa man lam yuhsin hirfatan wala tijaratan, dan bagi siapa yang nggak bisa dagang, nggak bisa kerja, nggak bisa juga, sebab dia sudah pikun, sudah lanjut usia atau sakit yang memang sakitnya itu menyebabkan dia nggak bisa kerja lagi, juga nggak bisa dagang lagi. Ya, yang pertama tadi kan bisa dagang, kasih usaha. Yang kedua bisa kerja, nggak punya alat, kita belikan alatnya. Yang selanjutnya orang yang nggak bisa apa-apa, dagang nggak bisa, kerja juga nggak bisa lagi. Disebabkan banyak hal, ada yang karena sakit ya, atau dia sudah pikun. Intinya memang dia sudah nggak bisa lagi mengurus dirinya sendiri, kira-kira begitu. Nah, untuk yang demikian, wa man lam yuhsin hirfatan wala tijaratan yu'ta kifayatal umri al-ghalibi, maka dia ini diberi biaya yang mencukupi kehidupannya. Kehidupannya dia harus ditanggung sebagaimana
ukuran kebutuhannya yang telah lalu. Jadi dari tahun dulu, dari tahun lebaran umpamanya, dari lebaran ini sampai lebaran tahun, dari lebaran ini kan lebaran umpamanya, berapa biaya hidup dia ini dari tahun yang lalu sampai hari ini, berapa biayanya, maka itulah yang diberikan kepadanya. Diberikan biaya seumur hidupnya, itu maksudnya adalah selama 1 tahun. Tahun depan bayar zakat lagi kan orang, maka dia dapat lagi dari situ. Nah, ini untuk orang-orang yang enggak pada kemampuan lagi. Kalau ini enggak dilaksanakan tapi ada uang zakat, berdosa semuanya. Jadi orang yang tua renta, makanya kan dalam undang-undang kita itu sesuai kan, apa namanya, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya, fakir miskin tadi kan, fakir miskin. Nah, kalau dia masuk ke kriteria masih kuat, kasih modal usaha. Kalau dia enggak kuat, nah ini nih yang masuk dalam kategori ditanggung oleh negara secara utuh seluruhnya. Kalau orang yang memang sudah tidak punya pekerjaan lagi, nggak bisa apa-apa lagi, kayak di panti asuhan, orang sudah tua nggak bisa apa-apa, itu ditanggung negara, pemerintah yang nanggung. Kalau enggak ya berdosa. Dari mana ya? Dari uang zakat itu. Jadi dikasih dia untuk kepentingannya. Berapa kepentingan nenek dari hari ini sampai tahun yang lalu itu, setahun ini berapa? Oh, 5 juta kata dia. Nah, 5 juta dikasih dia untuk kebutuhan dia sampai hari raya tahun depan lagi. Hari raya tahun depan lagi kalau masih ada, nah, kan? Makanya. Tapi kalau tahun depan lagi ternyata berubah jadi muda lagi, jadi kuat lagi gitu. Nah, dia udah umpama gitu kan, gara-gara habis minum kapsul Dragon Ball kan, nah, umpamanya jadi muda lagi. Ya itu ya, kalau ada. Tapi kalau enggak ya dia memang sudah ditanggung. Sampai di situ paham ya? Paham. Wa suddiqu mudda'i fakrin wa maskanatin wa ajzin an kasbin walau qawiyan jaldan bila yaminin wala mudda'i talafi malin urifa bila bayyinatin. Nah, ini juga penting untuk kita tahu. Dapat dibenarkan, artinya diterima kesaksian seseorang yang mendakwa dirinya orang fakir atau orang miskin, meskipun kita lihat dia itu kuat badannya. Datang orang menemui panitia zakat, ototnya kuat kan, otot kawat tulang besi. Datang ke panitia zakat ngomong, saya ini orang fakir, saya ini orang miskin, dan saya ini orang lemah yang nggak bisa lagi bekerja. Tapi kita lihat kok ototnya kuat sekali. Nah, pengakuan orang seperti itu bisa diterima tanpa dia harus bersumpah. Ya terima saja, karena kita nggak pernah tahu. Mungkin ototnya yang kuat, tapi jantungnya lemah, ya kan? Ototnya kuat mungkin entah karena dulu mungkin binalaga zaman masih muda umpama kan, tapi kita sakit mah patoan gitu kan, kekar gede, datang bilang fakir miskin lemah nggak bisa kerja lagi. Nah, untuk orang seperti itu nggak boleh kita seuzon, oh ini orang besar gede kayak gini, ini bohong, kita yang dosa. Dalam urusan dia mengaku fakir miskin, bisa terima zakat sekedar kebutuhan dia, maka bisa diterima. Ya, bisa diterima, itu bisa diterima. Diterima saja, oh kasih aja bagiannya. Ya, bisa diterima. Yang tidak diterima itu seperti apa? Kesaksian orang untuk apa ini? Untuk perkara yang seperti apa? Walau qawi mana nih? La mudda'i talafi malin urifa bila bayyinatin. Akan tetapi kalau ada orang kita tahu dia kaya ya, kita tahu dia kaya banyak harta, pasti wajib zakat.
tiba-tiba datang ngaku nggak punya apa-apa. Nah, kesaksian orang seperti ini tidak bisa diterima tanpa adanya saksi. Kalau sebelumnya orang tersebut memang diketahui memiliki harta yang wajib untuk dizakati, ya, atau dia ngaku rusak. Kemarin saya memang udah punya Pak, emas 1 kilo atau 1 kintal, wajib bener itu zakatnya. Wajib nggak itu? Wajib banget itu. Udah kita lihat, seorang imam tadi itu udah lihat, woi luar biasa ini, segede mimbar itu emasnya. Tiba-tiba besok mau bayar zakat dia datang, Pak itu emasnya udah rusak. Nah, kita nggak boleh menerima kesaksiannya kecuali ada buktinya, ya. Kecuali ada buktinya. Rusak macam-macam, dibawa maling, umpamanya kan, dirampok, ya kan, atau kebakaran emasnya itu tiba-tiba berubah jadi tahu bunting, gitu kan, umpama kan. Nggak wajib lagi kan, nggak wajib lagi kalau udah berubah jadi tahu bunting. Itu kalau dia bisa menunjukkan buktinya baru diterima. Tapi kalau nggak bisa ditunjukkan buktinya, maka itu tidak bisa diterima kesaksiannya, ya. Jadi beda dua hal ini. Kalau mengaku-ngaku tadi itu, dia mengaku dirinya itu datang orang kelihatannya kuat, dia bilang saya fakir, saya miskin, saya lemah, nggak bisa kerja lagi, maka diterima kesaksiannya itu untuk mendapatkan kita beri bagian zakatnya. Tapi kalau orang kaya yang seharusnya dia membayar zakat, lalu kemudian dia datang menyatakan dirinya orang yang tidak mampu bayar zakat karena hartanya sudah hilang, sudah rusak, tanpa dia kasih bukti dan saksinya, maka dakwaan orang tersebut terhadap dirinya bahwa tidak wajib lagi zakat karena hal tertentu itu tidak bisa diterima sebelum dia mendatangkan saksi dan menunjukkan buktinya. Nah, ini mustahik zakat, ya. Yang kedua, ya, ini miskin. Jadi diingat-ingat ini, diingat-ingat, ya. Orang harta ada, penghasilan ada, tapi nggak cukupnya kurang sedikit. Dia butuh 10, punya cuma 8. Itu, ya. Nah, satu lagi. Wal amil. Jadi selesai miskin, ya. Selesai miskin, diingat-ingat, ya. Sekarang amil. Wal amilu, dan adapun amil kasain. Jadi itu seperti orang yang mengedarkan. Wa huwa man yab'asuhul imamu li akhdhiz zakati. Dia adalah orang yang diutus oleh seorang imam untuk mengambil zakat. Ini yang namanya amil itu. Orang yang disuruh imam untuk mengambil zakat. Wa qasimin, dan orang yang membagikan zakat, hanya yang ngantar-ngantar. Wa hasirin, dan yang mengumpulkan zakat, dia tugasnya ngumpulin zakat. La qadin, bukan sebagai seorang hakim. Jadi kalau hakim ini enggak berhak. Jadi amil itu, Bapak-bapak sekalian, ini amil. Pertama, amil itu orang yang diutus imam. Kamu ambil zakat di Tanjung Karang, zakatnya si A, B, C, dan dia ini amil. Yang kedua, qasimin, orang yang membagi, yang tukang ngantar kemana-mana. Oh, zakatnya di sana, kita antar. Itu termasuk amil. Yang kedua, hasirin, orang yang mengumpulkan zakat. Itu termasuk panitia yang mencatat, yang nimbang, semua perkara-perkara yang itu kaitannya dengan amil. Jadi itu amil, dan amil ini berhak atas termasuk juga bagian daripada mustahik zakat. Hanya untuk amil ini memang di kita ini belum ada ketegasan, ya. Belum ada solusinya. Karena untuk permasalahan zakat fitrah terutama, pemerintah menyerahkan itu, gitu, ya. Menyerahkan tapi tidak juga mengeluarkan keputusannya mengangkat sebagai seorang yang amil syar'i, tapi baru sebatas panitia zakat.
baru sebatas panitia zakat yang belum bisa disebut sebagai amil yang syar'i tadi itu, yang berhak atas sepertiga daripada zakat itu. Jadi kita itu masih ya panitia sebagai sebuah ikhtiar kita di lingkungan kita ini, ya kita mintakan SK-nya daripada kepala KUA, karena kepala KUA itu kan naif, dia bisa menjadi wali hakim, atas orang yang nggak punya wali, maka dialah hakimnya. Sebagai ikhtiar kita, ya kita mintakan pengukuhan daripada naib, ya, kepala KUA yang mewakili pemerintah. Itu sebagai bentuk antisipasi kita, meskipun kita tidak mengambil sepertiga daripada zakat yang kita kelola itu, tidak ya. Demikian kajian kita malam hari ini, semoga manfaat dan bisa kita ingat-ingat, kita cicil satu-satu. Ini ada al-fakir sudah, miskin sudah, kemudian amil sudah, tinggal beberapa hal lagi ya, mu'allaf, riqab, itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.